Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, lagu pembukaan memberikan inspirasi kepada kita tentang pintu, di mana Yesus membuat dirinya untuk bisa menjadi pintu menuju pada kebahagiaan kekal. Dan kebahagiaan kekal bukanlah lewat pintu yang lebar, tapi pintu yang sempit, pintu jalan salib Tuhan sebagai wujud dari ungkapan kasih Allah yang sungguh tak terbatas. Pada kesempatan ini kita mempersembahkan Ekaristi untuk mendoakan saudara kita, Bapak Andreas Teloping, yang sudah 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Dan kita juga mendoakan untuk arwah Monica Tam Asyu yang telah berpulang 36 tahun yang lalu. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan memohon belas kasih dan pengampunan dari Allah agar kita pantas dalam misteri sucinya ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa, sumber kehidupan, terimalah doa-doa kami, yang secara khusus pada hari ini kami mendoakan hamba-Mu, Andreas Teloping, yang sudah 100 hari yang lalu Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu di surga. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya. Anugerahkanlah kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang masih harus melanjutkan perjuangan kehidupan di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya.
Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya pun bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara yaitu Putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau. Dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya, demi aku dan demi Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur, ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Namamu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, tetapi banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan menuju ke kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau lihat hari ini nampaknya seperti spesial sekali ya. Ada yang warnanya cukup cetar. Meskipun umur sudah mulai redup, tapi cetar. Ya. Pasti kita semua kenal dengan Pak Andreas T. Loping. Ya. Jadi karena kenal Pak Andreas, kenal keluarganya, maka kita mau menunjukkan pertama-tama sayangnya kita, kasih kita. Ya. Kasih yang paling pas untuk saudara-saudari kita yang sudah lebih dulu berpulang, ya tidak ada lain kecuali kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya, kasih yang ditunjukkan dan diwujud nyatakan oleh Yesus sendiri melalui korban salib. Nah, maka untuk menunjukkan kasih kita pada saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang paling pas bagi kita orang Katolik, menyatukan diri kita dengan Yesus yang akan memberikan kurban ekaristi, yaitu peristiwa penyalipan, peristiwa kebangkitan, wafat dulu, kebangkitan, semua dihadirkan oleh Tuhan dalam misteri kudus ekaristi. Dan disitulah kita bersatu, maka pada saat kita menerima komuni itu artinya persekutuan, kita bersekutu dengan Yesus, mempersembahkan doa-doa kita kepada Allah Bapa demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan, karena hasil pengorbanan Yesus tidak ada lain kecuali membayar hutangnya orang-orang yang mau percaya kepadanya, yaitu dosa-dosa. Maka saya yakin salah satu alasan utama bagi kita datang bersama di tempat ini karena kita mau menunjukkan kasih kepada saudara kita
yang sudah 100 hari yang lalu berpulang ke rumah Bapa, sekaligus kita menunjukkan, mewujud nyatakan iman kita, kesatuan kita. Iman itu persatuan ya, relasi yang dekat dengan Yesus melalui korban Ekaristi. Injil hari ini menunjukkan sesuatu yang tidak mudah dipahami. Sempitlah pintu, sesaklah jalan menuju kehidupan. Rasanya mudah untuk bisa dihubungkan dengan situasi Bapak Andreas Teloping di akhir-akhir hidupnya. Saya sempat tengok beliau, betapa menderitanya beliau, tapi waktu itu hanya menunjukkan dengan wajah saja. Dia tidak mengeluh atau mengerang-ngerang, tidak. Kehadiran saya waktu itu bukan pertama-tama suatu ungkapan, saya mau kasihan pada saya. Tetapi melalui perjumpaanku dengan Pak Andreas, justru Pak Andreas mengajari aku. Apa artinya ketabahan? Apa artinya menambahkan penderitaannya pada penderitaan Yesus? Apa artinya sebagai murid Yesus memahami salib? Itu penderitaannya karena dia sakit, itu sebagai mediasi, sebagai sarana menyatukan lebih dekat lagi kepada pengalaman persatuan dengan Tuhan. Jadi pada waktu itu yang saya alami, berjumpa melihat Pak Andreas Teloping, oh ini adalah komunian, komuni. Persatuan bukan hanya Yesus memberikan diri, tapi Pak Andreas Teloping mempersembahkan sakitnya supaya bisa mengalami apa yang dialami Yesus waktu itu. Dan itulah doa seorang murid Yesus yang menjalani jalan yang sempit, pintu yang sempit, dan jalan yang sesak itu. Sesak karena secara fisik dia menderita. Belum lagi secara psikis, secara emosional. Dan itu menjadi tanda bagi saya waktu melihat beliau, oh ternyata di balik rasa sakitnya masih ada dasar bagi dia untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, yaitu penderitaan Yesus. Maka kalau hari ini kita mendengarkan, masuklah melalui pintu yang sempit itu, jadi kita bukan hanya datang untuk mendoakan Pak Andreas Teloping, tapi sabda Tuhan sekarang mengetuk suara batin kita, kalbu kita. Apakah aku mau memasuki pintu yang sempit itu dalam kehidupan ini? Apa itu? Ya salib-salib kita dalam hidup ini. Harus setia dalam relasi suami istri. Tabah dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Harus jujur di tempat-tempat di mana saya harus bekerja mempersembahkan diri. Harus komit. Komit itu artinya ya harus mau berani berkurban sebagaimana saya berjanji pada Tuhan. Terutama para pelayan-pelayan dalam paroki kita. Pada waktu dilantik mereka juga berjanji. Di situ ada komitmen, di situ ada persembahan diri, di situ ada pengorbanan. Nah, inilah jalan atau pintu-pintu sempit dan jalan yang sesak yang bisa kita alami setiap hari dalam hidup kita. Maka mari kita selain mendoakan Bapak Andreas Teloping supaya darah Kristus yang kita terima pada Ekaristi ini sungguh-sungguh bisa membersihkan hidupnya, mengalami dia persatuan yang total, menjadi pendoa bagi kita, sekaligus kita diundang untuk merefleksikan, berintrospeksi, apakah saya mau memasuki pintu yang sempit dalam hidupku setiap hari, jalan yang sesak dalam peristiwa-peristiwa yang seringkali tidak pernah aku duga. Tuhan memberkati.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan untuk keselamatan hamba-hambamu yang kami doakan dalam intensi misa sore ini. Andreas T. Loping dan Monica Tam Asyung. Perkenankanlah dia memasuki rumahmu di surga dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya. Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Ia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Ia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu, dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Diberkatilah yang datang. Hosana. Hosana. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Andreas Tilauping dan Monica Tam Asyu, yang kami kenangkan pada hari ini Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami bersyukur atas sukacita surgawi yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Semoga hamba-hambamu yang kami doakan pada peringatan meninggalnya ini boleh menikmati sukacita abadi di surga, dan pada saatnya nanti pun kami boleh bergabung dengannya dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.